Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin. Tempat mengajar MI Mambaul Ulum 2. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2509109114087. Hari ini Kamis 22 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 5 MI. Fase C mata pelajaran IPAS dengan tema Sumber Daya Alam di MI Mambaul Ulum 2, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk tidak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Rabbis Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan berkat doa yang dibaca tadi kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, saya ingin mengecek kehadiran para peserta didik untuk kelas 5 ini. Siapa saja yang tidak masuk pada hari ini? Terus kemudian ada lagi yang tidak masuk? Kira-kira kenapa kok nggak masuk? Sakit ya? Kenapa? Bepergian? Baiklah. Dan untuk kali ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada semua siswa dipersilahkan untuk berdiri dan mengikuti video yang ada di depan kelas ini. Persilakan. Nomor.
Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada semua siswa, dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk pada materi inti, saya ingin bertanya ya, apa saja mata pencaharian yang ada di sekitar rumahmu? Silakan Pak Is untuk menjawab. Bertani dan tukang bangunan. Terus kemudian saya ingin bertanya lagi, pekerjaan apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat sekitarmu? Bertani. Mayoritas di sekitar sini orang tua kalian berarti bertani ya, karena memang kalian semua hidup di daerah pedesaan, makanya mayoritas penduduk sini kebanyakan yang bertani. Terus apakah mata pencaharian berhubungan? Apakah mata pencaharian tersebut berhubungan dengan alam? Ya. Terus pertanyaan yang terakhir, untuk materi kemarin pelajaran apa? Coba Sipul yang jawab. Keanekaragaman hayati Indonesia. Baiklah, terima kasih. Sekarang masuk pada pembelajaran inti. Mohon untuk menyimak video yang akan saya putar di Smart TV ini. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Karena ini merupakan bahan ajar pada kesempatan kali ini, sumber daya alam. Mohon perhatikan baik-baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minum, dan tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas seperti minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati adalah ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, dan ikan. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah air, sinar matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifat-sifatnya terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, sumber daya alam yang dapat segera diproduksi kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, aluminium, besi, tembaga, emas, perak, timah, dan nikel. Dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. 1. Banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan 1. Banjir.
agar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir berbagai tempat yang dapat mengakibatkan banjir. 2. Tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke atas tanah tanpa terhalang pohon terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. 3. Kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reforestasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. 2. Rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reforestasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. 3. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu 1. Kerusakan hutan di daerah tambang. 2. Pencemaran udara akibat debu dan asap. 3. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. 4. Terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak karena tadi sudah menyimak dan juga menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan sumber daya alam, maka saya ingin membagikan tugas pada kalian semua untuk menentukan benda-benda yang dapat diperbarui dan juga benda-benda yang tidak dapat diperbarui. Dan ini sudah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Ini kelompok apa? Kelompok A ya. Kelompok A. Terus kemudian yang ini kelompok B. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan juga nama kelompok. Nah, ini kelompok B. Kelompok B tugasnya menentukan benda yang bisa diperbarui dan juga tidak bisa diperbarui. Terus untuk kelompok terakhir yaitu kelompok C ya. Kelompok C. Mana kelompok C? Kelompok C. Kelompok C. Ini tentukan benda-benda yang ada di gambar ini dan juga tentukan apakah masuk pada bagian jenis benda yang tidak dapat diperbarui dan juga kata benda yang tidak
yang bisa diperbarui. Diperbarui. Silakan mengerjakan tugas, kemudian diskusikan secara kelompok nanti pada ketika kalian sudah mengerjakan tugas ini, maka kalian dipersilakan untuk presentasi atau menyampaikan hasil dari pengerjaan kelompok ini. Silakan dikerjakan. Perhatikan baik-baik. Kalian semua masing-masing kelompok maksudnya disuruh sama saya untuk presentasi kelompok. Presentasi kelompok dimulai dari kelompok A. Dimulai dari kelompok A. Silakan untuk kelompok A untuk membaca hasil dari tugas kalian masing-masing. Coba silakan. Bagus. Sekarang untuk kelompok B untuk mempresentasikan baiklah. Sekarang untuk kelompok terakhir yaitu kelompok C untuk mempelajari hasil dari pengamatannya, yaitu berkaitan dengan daya alat yang dapat diperbarui dan juga daya alat yang tidak dapat diperbarui. Silakan untuk mempresentasikan, dibaca dengan nyanyi pelan. Benda yang dapat diperbarui dan benda yang dapat diperbarui. Emas tidak dapat diperbarui, batu tidak dapat diperbarui. Baiklah, karena untuk fase ini sudah selesai, saya anggap selesai. Kalian sudah paham semua berarti ya? Ya. Benda-benda yang dapat diperbarui dan juga benda-benda yang tidak dapat diperbarui. Paham berarti ya? Kalian setelah belajar ini dipastikan bisa membedakan benda-benda yang ada di sekitar kalian, yaitu apakah benda itu bisa diperbarui dan juga benda yang tidak dapat diperbarui, ya, seperti air. Dan karena untuk tugas ini sudah selesai, saya anggap selesai untuk tugas kelompok ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengevaluasi kalian secara individu, yaitu mengerjakan tugas berdasarkan pilihan soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Paham ya? Ini ya. Silakan di sini. Pilihlah jawaban
A, B, C, dan D. Apabila kalian anggap benar pilihan data tersebut, silakan dipilih antara pilihan A, B, dan C. Silakan ya, silakan dikerjakan. Ini untuk menguji kemampuan kalian secara individu. Kalau nggak ada yang dimengerti, silakan tanyakan untuk soalnya. Kenapa? Oh, berarti pertanyaan yang pertama, sumber daya alam geotik adalah A. Sumber daya alam yang berasal dari alam itu. Silakan dipilih antara A, B, C, dan D. Sudah kebagian kertas. Nanti kalau sudah silahkan dikumpulkan ya. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dan juga mata pelajaran ya. Mata pelajaran ditulis IPAS. Silakan sambil lalu mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, yang tidak dimengerti, ini mah untuk soal yang kedua itu sumber daya alam yang terbarukan atau versus adalah tumbuh-tumbuhan batubara, A. tumbuh-tumbuhan, B. batubara, C. minyak bumi. Silakan dipilih sesuai dengan sudah pun. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kalau sudah, sudah Bu. Punya kamu juga? Baiklah anak-anak, mohon diperhatikan semuanya. Apakah pembelajaran tadi mudah dimengerti? Terus kemudian apakah media pembelajaran yang disediakan pada saat pembelajaran apakah menyenangkan atau mudah dimengerti? Menyenangkan ya, menyenangkan dan juga mudah dimengerti. Karena kalian sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan, saya ingin bertanya pada kalian semua, apakah dari materi awal sampai akhir ada yang belum dimengerti atau masih kurang mengerti? Silahkan ditanyakan. Kalau misalkan sudah paham semua, nggak apa-apa, lanjut pada pemantapan materi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Berarti kalian sudah paham semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan untuk selanjutnya kita masuk pada bagian konklusi atau kesimpulan. Bahwasanya pada saat pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa yang disebut dengan sumber daya alam? Ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contohnya apa? Contohnya yaitu sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang mineral. Seperti yang sudah dikerjakan melalui tugas kelompok tadi itu ya, kalian sudah paham semua ya. Terus kemudian sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik berupa makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non hayati atau abiotik merupakan benda mati, misalnya tanah, air, udara, minyak bumi dan lain sebagainya. Jadi sumber daya alam itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ebiotik, mohon maaf, dan juga yang kedua abiotik, atau disebut dengan hayati dan non hayati. Terus kemudian selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis apabila digunakan. Kalian sudah memahami secara betul. Tadi itu dibagi tugas untuk menentukan benda-benda yang bisa diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Apa saja benda-benda yang dapat diperbarui? Contohnya seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah dan juga air. Dan juga yang selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti hasil tambang emas, minyak bumi. Seperti tugas siapa tadi untuk kelompok A ya, yang punya bagian minyak bumi. Terus kemudian perak. Perak itu adalah benda yang tidak dapat diperbarui karena akan habis apabila terus-menerus digunakan. Dan juga seperti minyak bumi. Terus untuk selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbarui sebagai bahan makanan. Terus kemudian sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, sebagai bahan obat, sebagai bahan pakaian dan peralatan sekolah. Ini berdasarkan manfaatnya ya. Berdasarkan manfaatnya sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sebagai makanan, sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, sebagai bahan obat, sebagai bahan pakaian. Terus yang kedua, manfaat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sebagai bahan bakar minyak bumi, sebagai bahan pembuat peralatan, sebagai bahan perhiasan. Seperti apa? Seperti emas dan juga perak dan lain sebagainya. Terus kalau minyak bumi seperti yang dibuat seperti pertama, solar dan lain sebagainya. Kalau untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui sebagai bahan makanan seperti apa? Padi, jagung, terus kemudian apalagi buah-buahan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya bayu keluar. Untuk selanjutnya sudah selesai ya. Kami anggap materi pada kesempatan kali ini sudah selesai dan dipastikan kalian sudah paham semua. Kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum kalian paham, silahkan jangan malu-malu untuk bertanya. Ada pertanyaan? Jarek, ada pertanyaan? Ada.
Baiklah, karena kalian saya anggap sudah paham terhadap semua materi yang disampaikan mulai awal hingga akhir, dan saya rasa pula pembelajaran untuk hari ini sudah selesai, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kali ini, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat mulai dari awal hingga akhir menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhiran dari saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.